Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk dapat menyampaikan sebuah kutub yang berjudul Tertipu dengan Dunia, Lalai dengan Akhirat. Dalam ayat tersebut, Allah melarang kita semua untuk terperdaya dengan kehidupan dunia. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang isinya hanyalah permainan dan senda gurau. Jangan kita melakukan sesuatu yang sia-sia ketika hidup di dunia ini, seperti hanya untuk mengumpulkan harta benda atau hanya untuk memajukan teknologinya saja. Hal ini seperti kondisi orang-orang kafir pada saat ini. Mereka lebih suka mengejar sesuatu yang tidak akan abadi. Bukan berarti seorang muslim tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menyibukkan waktu di dunia ini untuk memajukan teknologi di dunia ini. Akan tetapi lebih baiknya bila kita dapat memanfaatkannya dengan sesuatu hal yang baik, seperti untuk membantu orang lain, menambah amal kebaikan kita, atau untuk beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan dunia dan apa yang ada di dalamnya ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Dunia ini dicela bukan karena dunia itu sendiri, melainkan bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya. Sebagaimana pisau bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berguna, yaitu sesuai dengan fungsinya. Namun bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang dapat merusak atau malah untuk berbuat kejahatan pada orang lain. Demikianlah perumpamaan dunia, yaitu bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya. Surga itu dibangun dengan zikir, takbir, tahlil, dan tahmid, serta pohon-pohonnya ditumbuhkan dengan amal-amal ketaatan kita. Semua ini menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk kita bercocok tanam yang akan kita tuai hasilnya nanti di akhirat kelak. Sebagaimana kata ahli ilmu, ad-dunya masra'atul akhirah, yang artinya dunia ini ialah ladang akhirat. Hakikat dunia ialah negeri yang sementara, bukan sebuah negeri yang abadi. Jika kita dapat memanfaatkan waktu kita yang ada di dunia ini dengan sesuatu yang baik, seperti untuk menolong orang lain, untuk mencegah kemungkaran, atau untuk beribadah kepada Allah, maka kita semua akan menuai hasilnya dengan hasil yang baik di akhirat nanti. Namun sebaliknya, bila kita malah memanfaatkannya dengan sesuatu yang tidak baik, seperti malah berbuat kemungkaran, melukai hati orang lain, atau malah menyekutukan Allah, maka kita juga akan memperoleh hasilnya di akhirat nanti dengan hasil yang tidak baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Luqman ayat 31 yang berbunyi, "Fala taghurrannakum al-hayatud dunya", yang artinya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu memperdaya kamu. Hendaknya kita seorang manusia yang memiliki akal yang dapat kita gunakan untuk berpikir, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jangan seperti binatang ternak yang tidak dapat membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk. Maka hendaknya kita seorang muslim dapat memanfaatkan waktu yang ada di dunia ini untuk menambah amal kebaikan kita kepada Allah. Hal itu untuk dirinya, yaitu untuk timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Di dunia ini orang-orang yang terlalu mengejar dengan dunia akan merasakan kepedihan dan juga rasa sakit karena dunia itu sendiri. Karena pada hakikatnya dunia itu sifatnya ialah menipu. Sesaat kemudian akan berubah menjadi sebuah kepedihan.
dan cukuplah perpisahan menjadi satu hal yang sangat berat bagi orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang muslim untuk dapat berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan juga dapat menambah amal kebaikan kita kepada Allah, dan juga dapat selalu membantu kepada sesama muslim. Sekian kutumnya dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar.